Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membahas tentang industri alkohol. Kami dari kelompok 12 beranggotakan 3 orang, yaitu Sela Anggrani Ramadan, Hanum Putri Ahmad, dan Mohade Mudofar. Apa itu alkohol? Etanol, alkohol murni, alkohol absolut atau alkohol saja adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna. Alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Etanol banyak digunakan sebagai pelarut berbagai bahan-bahan kimia yang ditujukan untuk konsumsi dan kegunaan manusia. Kemudian ada penggunaan alkohol. Alkohol sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama sebagai bahan minuman. Alkohol sebagai bahan minuman keras dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, minuman yang tidak disuling, yaitu minuman yang kadar alkoholnya paling banyak hanya 12%. Contohnya bir dan anggur. Kemudian yang kedua, itu minuman yang disuling, yaitu minuman yang mengandung alkohol kurang lebih 55% kandungan alkoholnya. Contohnya whisky, arak, dan cognac. Kemudian yang kedua, ada sebagai bahan kimia dan bahan pelarut. Alkohol sering juga banyak digunakan sebagai pelarut dalam industri pembuatan parfum. Yang ketiga, ada sebagai campuran bahan bakar. Alkohol juga dapat digunakan sebagai campuran bahan bakar. Misalnya itu etanol yang harus diproses dengan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi bahan bakar berbahan alkohol. Kemudian yang keempat ada banyak digunakan dalam bidang farmasi, misalnya antiseptik, disinfektan, dan sebagainya. Kemudian karakteristik bahan alkohol. Etanol merupakan zat cair jernih dan dapat tercampur dengan air dalam semua perbandingan, atau dapat disebut juga bersifat miscible. Bahan baku untuk memproduksi etanol dengan cara fermentasi dapat diproduksi dari 3 macam karbohidrat, yaitu yang pertama bahan-bahan yang mengandung gula, misalnya tebu. Yang kedua, bahan yang mengandung pati, misalnya padi-padian. Kemudian yang ketiga, bahan-bahan yang mengandung selulosa, misalnya pulp. Skema produksi etanol secara umum itu ada dari bahan berpati, misalnya ubi kayu, ubi jalar, jagung, dan biji hornum, dan lain sebagainya. Dari situ kita hancurkan, kemudian kita jadikan bubur. Di situ kita tambahkan enzim, terus kita proses hidrolisis, terus kita jadikan glukosa, dan bahan glukosa itu ada molase, nitra tebu, aren maksudnya, nira nipa, dan batang sehum, dan lain sebagainya. Di situ kita proses lagi menjadi fermentasi, dan kita campurin lagi ragi sama urea, NPK, dan lain sebagainya. Dari situ kita tambahin etanol kurang lebih 8%. Dan kita proses lagi namanya destilasi. Kemudian kita etanol 55 sampai 96%. Kemudian kita proses dehidrasi terus menjadi VGE sebanyak 99,5%.
uji limbah cair hasil pengolahan alkohol yang dihasilkan dari Dukuh Sentul, Desa Bekongan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo oleh Balai Penguji dan Informasi Konstruksi BPIK disajikan dalam tabel yang diperiksa itu inlet COD-nya. Kalau inlet itu COD-nya 1.112.700.000 rupiah 710 rupiah, dan BOD-nya 13.059 miligram per liter, dan salinitasnya 6,40%, dan outletnya COD outletnya itu 1.450,40 miligram per liter, dan BOD-nya 608,81 miligram per liter, dan salinitasnya 0,40%. Baku mutu limbah bir atau alkohol COD-nya 100 miligram per liter, dan BOD-nya 40 miligram per liter, dan sanitasinya nggak ada. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2015 tentang baku mutu air limbah untuk limbah bir dan alkohol yang aman dilepaskan ke badan air dengan sebesar 100 mg per liter pada outlet, dan BOD yang aman bagi lingkungan adalah 400 gram per liter, sehingga penguji limbah cair hasil pengolahan alkohol yang dihasilkan dari Dukuh Sentul, Desa Bekongan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo oleh Balai Penguji dan Informasi Konstruksi BPIK melebihi baku mutu lingkungan dan memiliki dampak yang berbahaya bagi ekosistem. Ingin menambahkan, jadi kalau limbah yang melebihi dari baku mutu itu berbahaya bagi ekosistem. Misalnya kalau dibuang ke badan air terus dilanjutkan untuk airnya dilanjutkan untuk pengairan sawah, maka tanah di sawah itu tidak subur dan hasil panennya kurang maksimal. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada banyak salah atau kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.